Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 3A akan menjelaskan materi 6 yaitu penganggaran publik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Kadek Desidea Damayanti dengan NIM 1917051001. Yang kedua ada Komang Panderita Septiani dengan NIM 1917051008. Yang ketiga ada saya, Niputu Sintia Dewi dengan NIM 1917051015. Yang keempat ada Niketut Sani Sinta dengan NIM 1917051022. Yang terakhir ada Doni Baruna Wijaya Saputra dengan NIM 1917051029. Pada materi 6 terdapat beberapa subbab, yaitu pertama ada pengertian penganggaran sektor publik, yang kedua ada karakteristik anggaran sektor publik, yang ketiga ada prinsip-prinsip anggaran sektor publik, yang keempat ada fungsi anggaran sektor publik, yang terakhir ada pendekatan penyusunan anggaran sektor publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penganggaran sektor publik. Menurut Purwanto Wahyudi, konsep anggaran sektor publik, anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode suatu mempersiapkan suatu anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik. Sebaliknya, pada sektor publik, anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Jadi, anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan, pendapatan, dan belanja dalam satuan moneter. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Panderita Septiani. Materi selanjutnya adalah karakteristik anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non-keuangan. Yang kedua, anggaran umumnya mencangkup jangka waktu tertentu, 1 atau beberapa tahun. Yang ketiga, anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang keempat, usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Yang kelima, sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Prinsip anggaran sektor publik. Yang pertama ada otoritas oleh legislatif, di mana anggaran publik harus mendapat otoritas dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Yang kedua ada komprehensif, di mana anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetir pada dasarnya adalah menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Yang ketiga ada keutuhan anggaran, di mana semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum atau general fund. Yang keempat ada non-discretionary appropriation, yaitu jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang kelima ada periodik. Anggaran merupakan suatu proses periodik, dapat bersifat tahunan maupun multitahunan. Yang keenam ada akurat, di mana anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Yang ketujuh ada jelas, di mana anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan. Dan yang terakhir, diketahui publik, di mana anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya, Desi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sinta. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi anggaran sektor publik.
Anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama yaitu anggaran sebagai alat perencanaan. Artinya, anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintahan tersebut. Yang kedua yaitu anggaran sebagai alat pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Yang ketiga yaitu anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Artinya, anggaran dapat digunakan sebagai alat menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat yaitu anggaran sebagai alat politik. Artinya, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik. Yang kelima yaitu anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Artinya, anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Yang keenam yaitu anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi anggaran. Yang ketujuh yaitu anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Materi selanjutnya adalah pendekatan anggaran sektor publik. Yang pertama adalah pendekatan fungsional. Pendekatan ini dilakukan dengan penerapan penyaluran anggaran terhadap kegiatan fungsional organisasi atau lembaga dengan tujuan untuk mengoptimalkan berbagai aktivitas lembaga sekaligus mengintegrasikan berbagai program melalui proses penyelesaian. Penyelesaian ini dapat dilakukan melalui evaluasi dan analisis keuangan secara berurutan. Yang kedua adalah pendekatan pengambilan keputusan. Pendekatan ini didasarkan karena anggaran disusun melalui pengambilan keputusan terhadap kehidupan dan tujuan organisasi. Pengambilan keputusan ini merupakan proses gabungan dari elemen-elemen disiplin ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan administrasi publik. Yang ketiga adalah anggaran tradisional. Pada umumnya, negara berkembang masih banyak menggunakan metode seperti ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan tradisional. Di antaranya adalah inkrementalis, yaitu hanya dapat menambah atau mengurangi jumlah dana atau uang pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data masa lalu tanpa mempertimbangkan keadaan yang terjadi pada saat ini, sehingga keputusan diambil tanpa kajian yang mendalam. Ciri yang kedua adalah struktur dan susunan anggaran bersifat line item. Maksudnya adalah dana yang dianggarkan sebagai penerimaan dan pengeluaran saat ini adalah bersumber dari data atau item masa lalu. Meskipun pada kenyataannya, item-item tersebut sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada saat ini. Yang keempat adalah New Public Management. Anggaran publik dengan pendekatan New Public Management mulai dikenal sejak tahun 1980-an yang mulai merubah sistem anggaran tradisional yang terkesan kaku, birokratif, dan hierarkis menjadi lebih fleksibel dan mementingkan pasar. Yang kelima adalah anggaran kinerja. Konsep anggaran kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat pada anggaran tradisional, khususnya ketiadaan tolak ukur yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Pendekatan ini didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Materi selanjutnya adalah Planning, Programming, and Budgeting System. Planning, Programming, Budgeting System adalah proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah, yang di dalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi serta permasalahan yang mungkin timbul,
Sistem anggaran PBBS tidak mendasar pada struktur organisasi tradisional yang terdiri dari divisi-divisi, namun berdasarkan program, yaitu pengelompokan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. PBBS adalah salah satu model penganggaran yang ditunjukkan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik. Hal tersebut disebabkan sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas jumlahnya, sementara tuntutan masyarakat tidak terbatas jumlahnya. Dalam keadaan tersebut, pemerintah dihadapkan pada pilihan alternatif keputusan yang memberikan manfaat paling besar dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. PBBS memberikan kerangka untuk pembuatan pilihan tersebut. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya adalah Zero Based Budgeting. ZBB atau Zero Based Budgeting adalah penganggaran yang didasarkan pada kebutuhan saat ini dan tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu, sehingga item-item yang sudah tidak relevan dan tidak diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi akan hilang dari struktur anggaran. Konsep ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. Proses pengimplementasian ZBB terdiri dari 3 tahap, diantaranya mengidentifikasi unit-unit keputusan, penentuan paket-paket keputusan, meranking dan mengevaluasi paket keputusan. Yang terakhir adalah 3 langkah penyusun ZBB. Yang pertama adalah mengidentifikasi unit-unit keputusan. Struktur organisasi pada dasarnya terdiri dari pusat-pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Setiap pusat pertanggungjawaban merupakan unit pembuat keputusan atau decision unit yang salah satu fungsinya adalah untuk menyiapkan anggaran. Yang kedua adalah membangun paket keputusan. Paket keputusan merupakan gambaran komprehensif mengenai bagian dari aktivitas organisasi atau fungsi yang dapat dievaluasi secara individual. Paket keputusan dibuat oleh manajer pusat pertanggungjawaban dan harus menunjukkan secara detail estimasi biaya dan pendapatan yang dinyatakan dalam bentuk pencapaian tugas dan perolehan manfaat. Yang terakhir adalah mereview dan menyusun peringkat paket keputusan. Jika paket keputusan telah disiapkan, tahap berikutnya adalah meranking semua paket berdasarkan manfaatnya terhadap organisasi. Tahap ini merupakan jembatan untuk menuju proses alokasi sumber daya di antara berbagai kegiatan yang beberapa di antaranya sudah ada dan lainnya baru sama sekali.